Saya sampaikan terima kasih kepada BEM UI yang sudah mengundang. Ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif. 3 aspek: rekam gagasan, rekam karya yang sudah pernah dikerjakan, dan rekam capaian prestasi. 3 ini, rekam gagasan, apa gagasannya; yang kedua, apa saja actionnya, apa saja karyanya; yang ketiga, apa saja prestasinya. Dan rasanya kesempatan seperti itu baik untuk mahasiswa memfasilitasi, dan mahasiswa punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sejarah sebagai bagian yang ikut memperjuangkan demokrasi di Indonesia di tahun 98. Sekarang mereka menjadi bagian yang ikut menjaga agar kualitas demokrasi kita menjadi terus lebih baik. Kajian ilmiah paper yang kami berikan judul What's Next After Jokowi. Jadi kami tidak berorientasi untuk mendukung salah satu capres gitu ya. Terserah kalau punya pilihan pribadi, tapi seluruh BEM yang ada di UI memutuskan untuk lebih baik kita mengawal proses berjalannya bangsa sehabis Pak Jokowi dengan membuat kajian ilmiah yang berisikan aspek-aspek apa saja yang kita harapkan terjadi di masa depan gitu. Seperti misalnya dalam aspek reformasi pendidikan tinggi, aspek reformasi hukum, aspek reformasi kepolisian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kita tuliskan kajian ilmiahnya. Kedepannya kita pengen aspek-aspek ini seperti apa, siapapun presidennya akan kami berikan. Dan di tanggal 14 September nanti kami akan memberikan kajian ilmiah tadi untuk kami serahkan ketiga bakal calon presiden ini. Akan kami tanya gagasannya untuk menjawab argumentasi kami, dan yang paling penting kami ingin politisi pikirannya tentang bagaimana mereka mampu menjawab keresahan kami tentang banyak isu-isu yang berkaitan dengan masa depan BEM UI 2023. Jadi menanggapi situasi politik yang hari ini kami anggap luar biasa keruh dan jenuh gitu. Bagaimana tiap koalisi yang ada hanya saling obrol capres cawapres, melakukan negosiasi di bawah meja yang mungkin saja tidak bisa menguntungkan rakyat dengan sepenuhnya gitu. Bagaimana politik gimmick hari ini luar biasa memenuhi publik, kampanye-kampanye minim substansi juga lip service di dalam kampanye mungkin saja erat dengan pencitraan dan politik identitas. Kami menanggapi itu dengan jangan sampai kita melupakan esensi sesungguhnya dari pesta demokrasi, yaitu bagaimana adanya sirkulasi elit untuk mencari pemimpin mana yang paling besar gagasannya, yang paling baik wawasannya, dan yang paling mumpuni kapasitasnya untuk memimpin bangsa selama 5 tahun ke depan. BEM UI, teman-teman mahasiswa UI tidak ingin kita kehilangan esensi itu. Dan oleh karena itu kita ingin ada pertarungan gagasan untuk tiap bakal calon pemimpin yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Kerangka, tidak ada keharusan untuk memiliki kerangka ilmiah gitu kan. Nah, kalau debat dilakukan di kampus, maka itu memungkinkan untuk dilakukan dialog-dialog yang lebih bersifat ilmiah, berbasis data, berbasis ilmu pengetahuan, dan dimungkinkan untuk setiap pihak menjaga sikap objektivitasnya. Kemudian bisa dilakukan kajian-kajian yang lebih mendalam. Itu satu ya. Dengan dilakukan di kampus juga itu memungkinkan para capres harus memanfaatkannya, karena di situ para capres bisa menunjukkan apakah gagasan-gagasan, program-program yang mereka miliki itu bisa cukup tajam, karena itu nanti kan akan diasah tuh di dunia kampus. Tentu saja kalau dunia kampus bisa mempersiapkannya dengan baik ya, baik dari segi tema maupun settingnya gitu. Selain itu jangan lupa dunia kampus kita itu kan diisi oleh kebanyakan para mahasiswa. Mahasiswa itu adalah sebagian dari segmen pemilih terbesar yang ada di 2024 nanti. Dan kami rasa ruang paling tepat untuk pertarungan gagasan tersebut ada di kampus. Kampus adalah tempat yang setiap harinya mempertarungkan gagasan dan memperlempar argumentasi dibalas dengan argumentasi. Sehingga kami menganggap paling tepat jika pertarungan gagasan tersebut dilakukan di kampus. Menyikapi putusan MK juga yang sudah memperbolehkan ya, bukan memperbolehkan kampanye, tapi memperbolehkan untuk mengundang tiap bakal calon pemimpin dengan tanpa menggunakan atribut kampanye ataupun alat peraga. Kami akan menanggapi itu dengan mengundang setiap bakal calon presiden yang saat ini sudah ada, Bapak Anies Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Prabowo Subianto untuk datang ke UI. Kami siap untuk menguliti isi pikiran Bapak semua, kami siap untuk menguji gagasan Anda semua, dan yang paling penting kami siap untuk mendengarkan gagasan-gagasan Anda terkait bagaimana Anda akan menjalankan bangsa. Jawab tantangan BEM UI, adu gagasan di kampus. Anies Baswedan, saatnya masyarakat menilai. Dikutip dari afederasi.com Bekasi,
Anies Baswedan bakal calon presiden capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan antusias menyambut tantangan adu gagasan yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI. Dalam sebuah pernyataan di Bekasi, Jawa Barat, Anies menyatakan, "Kami menyambut baik, saya sampaikan terima kasih kepada BEM UI yang sudah mengundang." Anies melihat adu gagasan sebagai kesempatan bagi para bakal capres untuk dinilai secara langsung oleh masyarakat. Ia menyatakan ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif untuk 3 aspek: rekam gagasan, rekam karya yang sudah pernah dikerjakan, dan rekam capaian prestasi. Sebelumnya, BEM UI telah menantang para bakal capres tahun 2024 untuk mengadakan kampanye di kampus tersebut. Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI mengungkapkan, "Silahkan datang ke UI jika berani, jika memang punya nyali." BEM UI mengundang semua calon presiden atau bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian. BEM UI telah merencanakan untuk mengirim undangan resmi adu gagasan kepada 3 bakal capres, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Melki menjelaskan, undangan resmi akan kami kirimkan mulai besok untuk tiap bakal capres yang kini ada, baik Ganjar, Anies maupun Prabowo. Adu gagasan tersebut rencananya akan diadakan pada tanggal 14 September 2023. Melki mengajak seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya untuk hadir dan menyaksikan ide-ide besar dari setiap calon pemimpin yang akan memimpin masa depan bangsa. Anies Baswedan bakal calon presiden capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan antusias menyambut tantangan adu gagasan yang diajukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI. Dalam sebuah pernyataan di Bekasi, Jawa Barat, Anies menyatakan, "Kami menyambut baik, saya sampaikan terima kasih kepada BEM UI yang sudah mengundang." Anies melihat adu gagasan sebagai kesempatan bagi para bakal capres untuk dinilai secara langsung oleh masyarakat. Ia menyatakan ini adalah saatnya bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara objektif untuk 3 aspek: rekam gagasan, rekam karya yang sudah pernah dikerjakan, dan rekam capaian prestasi. Sebelumnya, BEM UI telah menantang para bakal capres tahun 2024 untuk mengadakan kampanye di kampus tersebut. Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI mengungkapkan, "Silahkan datang ke UI jika berani, jika memang punya nyali." BEM UI mengundang semua calon presiden atau bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian. BEM UI telah merencanakan untuk mengirim undangan resmi adu gagasan kepada 3 bakal capres, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Melki menjelaskan, undangan resmi akan kami kirimkan mulai besok untuk tiap bakal capres yang kini ada, baik Ganjar, Anies maupun Prabowo.